Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi kimia. Sebelum ke persamaan reaksi kimia, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu yang dimaksud dengan reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan zat yang bersifat kekal atau terbentuk zat baru. Contohnya besi berkarat. Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu ada 4. Yang pertama, terbentuknya endapan. Kedua, terbentuknya gas. Yang ketiga, terjadinya perubahan warna. Yang keempat, terjadinya perubahan suhu. Nah, kemudian selanjutnya ada prinsip penyetaraan reaksi kimia. Prinsip penyetaraan reaksi kimia didasarkan oleh hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama, sehingga jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Dalam persamaan reaksi, mengenal fase atau zat dalam reaksi kimia. Yang pertama ada gas atau G dengan simbolnya G. Yang kedua liquid atau L, disebut juga dengan cairan. Yang ketiga aqueous atau Aki, disebut juga dengan larutan. Yang keempat solid atau S, yang disebut juga dengan padatan. Istilah-istilah yang terdapat dalam persamaan reaksi. Ada 4. Yang pertama reaktan atau pereaksi, yang artinya zat sebelum reaksi. Yang kedua produk atau hasil reaksi, artinya zat sesudah reaksi. Yang ketiga koefisien. Koefisien adalah jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Nah, yang keempat ada yang namanya dengan indeks. Indeks itu adalah jumlah atom dalam satu molekul. Contoh persamaan reaksi kimia. Di sini ada contohnya 2Na bersifat solid ditambah dengan 2H2O bersifat liquid menjadi 2NaOH bersifat Aki ditambah dengan H2O yang bersifat G. Nah, yang 2 ini, yang 2 di depan Na ada angka 2, itu disebut namanya dengan koefisien. Terus yang S atau solid itu adalah fase. Kemudian ada yang dinamakan dengan indeks. Indeks itu adalah jumlah atom dalam satu molekul. Contohnya misalkan ada di H2O. Nah, H2, 2-nya itu adalah termasuk dengan indeks. Nah, untuk reaktannya adalah NH dan H2O. Nah, untuk produknya yaitu NaOH dan H2. Cara penyetaraan persamaan reaksi ada dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara yang sederhana, yaitu dengan membedakan adanya kation, anion hidrogen, dan oksigen atau disingkat dengan KH. Dan ada dengan membedakan logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Contoh soal. Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Nah, dari persamaan reaksi di atas yang termasuk logam yaitu Al, non-logam Cl, dan hidrogen adalah H. Kemudian, yang sebelum reaksi harus sama dengan sesudah reaksi. Sebelum reaksi Al 1, sesudah reaksi 1, berarti itu Al sudah setara. Yang kedua Cl sebelum reaksi 1, sesudah reaksi 3, berarti itu tandanya belum setara. Bagaimana caranya supaya jadi setara? Yaitu dengan dicari KPK atau yang kekurangan nilai, berarti yang sebelum reaksi dikalikan dengan 3. Kemudian yang H sebelum reaksi 3, sesudah reaksi adalah 2. Nah, itu kan antara sebelum dan sesudah berarti kan belum setara. Maka yang 2 dikalikan dengan 3/2.
Kenapa dikalikan dengan 3/2? Yaitu karena terdapat koefisien H jadi 3. Nah, masih terdapat pecahan harus menjadi bilangan bulat dan sederhana. Supaya tidak terdapat pecahan, maka dikalikan dengan 2. Jadi AL-nya jadi 2AL ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Nah, otomatis antara sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah hasilnya sama. Yang sebelum reaksi AL-nya 2, sesudah reaksi juga 2. Kemudian yang HCl yang sebelum reaksi H-nya 6, sesudah reaksi juga 3 dikali 2 berjadi 6. Jadi setara ya. Terus yang sekarang yang Cl sebelum reaksi 6, sesudah reaksi juga 6. Nah, berarti antara sebelum reaksi dan sesudah reaksi nilainya udah sama semuanya. Nah, sekarang dengan cara yang kedua yaitu menggunakan metode aljabar. Dengan menggunakan metode aljabar ini, contohnya di sini ada K2CO3 ditambah AlCl3 menjadi Al2CO3 3 kali ditambah KCl. Yaitu kalau dengan menggunakan metode aljabar ditambahkan di depan senyawa ada K2CO3, ada A koefisien, terus AlCl3B koefisiennya, Al2CO3 3 kali C ditambah dengan KCl koefisiennya D. Kemudian pisahkan dulu atom-atom atau unsurnya, ada K, C, O, Al, dan Cl. Nah, kemudian yang K itu berarti kan koefisiennya A ya, jadi K2 dikalikan dengan A, jadi 2A yang sebelum reaksi sama dengan D yang sesudah reaksi. Yang C1 dikali dengan A, jadi ini A ditambah yang sesudah reaksi 3 dikali dengan C, jadi 3C. Kemudian yang O sebelum reaksi 3 dikali A, 3A sama dengan yang sesudah reaksi 9C3 dikali 3, 9 dikali C, jadi 9C. Kemudian yang Al itu koefisiennya B sama dengan yang sesudah reaksinya 2 dikalikan dengan koefisien C, jadi 2C. Kemudian yang Cl yang sebelum reaksi 3 dikalikan dengan B3B sama dengan yang sesudah reaksi Cl itu adalah sama dengan D. Nah, kemudian cari pemisalan, misal sama dengan 1. Yang mana yang harus dicari yang misal sama dengan satunya itu, yaitu cari yang paling banyak unsurnya. Misal di sini yang paling banyak unsurnya yaitu yang koefisien C ya. Jadi C sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan C sama dengan 1, kemudian masukkan ke persamaan-persamaan di atas ya. Misalkan di sini yang A dulu, yang ini, yang atom yang C, A sama dengan 3C. Nah, A sama dengan 3C. C-nya itu masukkan angka 1, jadi A sama dengan 3. Kemudian setelah mendapatkan A, koefisien A, C, berarti kan yang belum ada tinggal B sama D ya. Nah, kemudian ini atom Al. Atom Al itu kan B sama dengan 2C ya. B sama dengan 2C. B sama dengan 2C. C-nya itu berapa? C-nya 1 kan. Nah, B sama dengan 2 kali 1. Jadi B sama dengan 2. Berarti kan otomatis udah dapet ya koefisien C, koefisien A, dan koefisien B. Berarti yang belum ada yang koefisien yang mana? Yang koefisien yang D. Nah, yang D berarti ini yang untuk mencari atom yang K ya. 2A sama dengan D. Nah, 2A, A-nya tadi kan udah didapat. A-nya itu berapa? 3. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi D-nya itu adalah 6.
Nah, sesudah didapatkan koefisien A, B, C, dan D, lalu kita masukkan ke persamaan reaksi yang tadi ya. Yang persamaan reaksi K2CO3 ditambah AlCl3 menjadi Al2CO3 3 kali ditambahkan dengan KCl. Tadi yang pemisalan kan udah didapat ya, yang koefisien A, B, C, dan D. Tinggal dimasukkan saja angkanya. Yang K2CO3 kan tadi koefisiennya A, berarti tinggal ditambahkan angka 3 ya, 3 berarti jadi 3K2CO3 ditambah AlCl3. Tadi kan koefisiennya udah didapat tuh, B itu berapa? 2. Jadi 2 AlCl3 menjadi Al2CO3 3 kali. Kalau untuk yang C kan tadi koefisiennya itu adalah 1. Jadi untuk 1 tidak usah ditulis ya. Berarti kalau tidak ada angkanya berarti ini otomatis itu adalah 1. Ditambahkan dengan KCl. KCl itu kan koefisiennya berapa? D ya. Nah, D-nya tadi berapa? Yang didapat dari perhitungan tadi kan 6, jadi ditambahkan 6 KCl. Oke, sangat mudah bukan? Cara menyetarakan persamaan reaksi kimia ini dengan metode ada dengan dua cara ya. Yang pertama dengan metode sederhana, yang kedua dengan metode aljabar. Semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa memudahkan cara menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.